Mohon maaf tadi kepotong. Tadi kan sudah saya sampaikan dalam plotting poles dan zeros pada bidang Z itu kan harus disertai bulatan dan silang agar kita tahu yang mana poles, yang mana zeros. Kemudian jangan lupa untuk bidang Z-nya itu diarsir yang mana yang merupakan ROC. ROC-nya tadi sudah kita ketahui bahwa daerah kekonvergenannya adalah mutlak dari Z harus lebih besar dari 1. Berarti yang diarsir adalah yang di luar lingkaran berjari-jari 1. Nah, maka yang ini yang kita arsir, yang di luar. Ini ya. Itu untuk nomor yang keempat. Sekarang nomor yang kelima. Soal yang terakhir. Ini bentuknya adalah Xn sama dengan 2 pangkat N cos pi per 3 NUN. Ya, kita lihat di tabel bentuk yang seperti itu yang mana? Ada pangkat N dan ada bentuk cos. Berarti yang ini berarti hasilnya berarti jawabannya adalah ini karena cuma satu suku, bisa langsung kita tuliskan XZ-nya adalah 2 pangkat N, berarti ini R-nya adalah 2. Berarti pada soal ini jari-jarinya atau R-nya adalah 2. Jari-jarinya adalah 2. Berarti mana tadi yang ini ya? Z kuadrat min R cos pi 0, berarti R-nya 2, R cos, kok pi sih saya nyebutnya, ini adalah omega 0. Omega 0-nya pi per 3 dikalikan Z, ini dikurung terus dikalikan Z per ini Z kuadrat min 2 kali R, agak buram, min 2 kali R, R-nya 2 berarti 2 kali 2 kali cos omega 0 berarti cos pi per 3 dikalikan Z plus R kuadrat. R-nya 2 berarti 2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat langsung saja. Saya tuliskan aja biar jelas. 2 kuadrat. Kemudian ROC-nya kalau kita lihat dari sini ROC-nya adalah berapa nih? Mutlak Z lebih besar dari R. Berarti kita bisa tulis di sini mutlak Z lebih besar dari 2 ya, R-nya 2 berarti ROC-nya begini. Nah, yang di sini perlu kita proses. Z kuadrat min 2 cos pi per 3. Cos pi per 3 itu kalau kita ingat algoritma itu kan cos pi per 3 itu kan cos 180 bagi 3 itu cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah ya. Barangkali kalian lupa, saya tuliskan di situ. Nah, ini kita masukkan nilainya. Berarti 2 kali cos pi per 3 setengah dikalikan setengah kalikan Z per Z kuadrat min 2 kali 2 4, cos pi per 3 adalah setengah Z plus 4. 2 kali setengah itu bisa dicoret ya, berarti tinggal 1 kali Z kuadrat min Z per, kalau yang ini berarti 2, berarti kita tuliskan 2 Z kuadrat min 2, ini 2, ini baru Z plus 4. Nah, ini adalah jawaban dari ini. Berarti hasil transformasi dari sinyal Xn adalah XZ yang ini. Dengan ROC-nya ini. Kemudian kalau mau
kita cari zeros dan polesnya, berarti zeros itu z kuadrat min z sama dengan 0, sama-sama mengandung z, bisa kita keluarkan z nya, z min 1 sama dengan 0, berarti z sama dengan 0 atau z sama dengan 1. Kemudian dari yang bawah kita bisa memperoleh polesnya, z kuadrat min 2z plus 4 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan ZZ22. Salah ya? Iya, salah. Ini salah. Ini harusnya nggak bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan, terus gimana cara nyarinya? Bisa kita cari. Ini saya tahu ini salah karena kalau kita kembalikan bentuknya, kalau kita kalikan, saya tadinya mau begini, tapi kalau kita kalikan ini kan z kuadrat min 2z min 2z, berarti di sini harusnya min 4z, padahal yang diminta adalah min 2z, maka hasil pemfaktoran ini salah. Berarti kita bisa pakai alternatif yang lain, cara yang lain untuk mencari poles ini. Cara yang lain adalah pakai rumus akar kuadrat. Kalau ini kan pakai pemfaktoran ini lebih mudah, tapi bukan berarti yang rumus ini juga susah, enggak, tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Karena ini nggak bisa difaktorkan, kita pakai rumus ini. Rumusnya adalah min b plus minus akar b kuadrat min 4ac. Ini saya yakin dulu waktu SMA pasti pernah disampaikan. Yang ini jadi a, ini jadi b, ini jadi c. A nya ini 1 karena ini kan z kuadrat saja, ini kan sebenarnya di depannya ada 1 kali z kuadrat, berarti a nya itu nilainya sebenarnya 1, b nya adalah min 2, c nya adalah 4. Min b berarti min dari b nya min 2, kemudian plus minus akar b kuadrat berarti min 2 kuadrat min 4ac, gini ya. Kemudian 2 kali 1. Supaya lebih jelas di sini saya tuliskan A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan 4. Nah, kita proses. Min kali min plus berarti 2 plus minus akar ini 4. Ya, min 2 kuadrat itu 4. Min 16 ya, 4 kali 1 4, 4 kali 4 16, berarti nanti hasilnya adalah bilangan yang negatif. Bilangan yang negatif. Ini benar ya? Ini 2, kemudian 2 plus minus akar min 12. Nah, per 2 ini nanti hasilnya akar 12 itu kan 2 akar 3 ya, berarti ini 2 akar 3i per 2 berarti sama dengan, kalau ini saya bagi 2 bagi 2 semuanya, berarti 1 plus minus akar 3i. Ini adalah z nya. Nah, yang kita pakai adalah bagian ini ya. Ini ada zeros dan polesnya sudah ketemu. Kita tinggal memplotnya di bidang z. Bidang z ini real, ini imajiner. Zerosnya adalah 0 1 0 0 1 0 1
Kemudian ini pulsnya adalah seperti ini. Ini karena mengandung imajiner, kita ambil yang realnya saja, 1, jadi sudah diwakili ya. Tapi kita tahu tadi dari soal bahwa ROC nya itu lebih besar dari 2, maka kita perlu tuliskan di sini 2. Nah, dari sini ROC nya itu dari yang soal tadi, ROC itu lebih besar dari Z, lebih besar dari 2 maksud saya. Z nya, mutlak dari Z nya lebih besar dari 2, maka bisa kita langsung arsir seperti ini. Yang diarsir adalah di luar lingkaran berjari-jari 2 itu ya. Itu saja untuk beberapa soal yang kita bahas. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.